Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali pembahasan tentang asuhan keperawatan gerontik. Kali ini melanjutkan tentang pengkajian gerontik. Jadi Bapak ulangi lagi, tugas mahasiswa adalah berdua saling mengkaji. Nanti ini jangan lupa dibuatkan sampul, kemudian ada nama dua mahasiswa. Nanti bagian akhirnya di sini usahakan tetap melakukan implementasi satu hari saja ya. Satu hari saja implementasi, kemudian ada lampiran fotonya di bagian akhir. Jadi Bapak ulangi lagi tugasnya itu ASCII lengkap dan ada implementasinya sampai evaluasi. Oke, kita lanjut. Di kemarin sudah ada beberapa pengkajian. Ini sekarang mengenai pengkajian short portable status questionnaire. Apa itu? Itu untuk mendeteksi intelektual atau memori. Kemudian dilihat berapa pertanyaan yang benar, berapa yang salah. Harus ditanyakan misalnya hari ini tanggal berapa, hari ini hari apa, ini harus sesuai dengan hari yang kenyataannya. Ini apa namanya kelurahannya, kemudian apa alamatnya. Kalau alamatnya menunjukkan KTP dianggap salah. Dia harus menyebutkan ya. Kalau dia cuma menunjukkan ini KTP saya, kalau dia tidak baca berarti salah. Berapa umurnya, ini harus dipastikan. Kapan Anda lahir, berarti tahun berapa ya. Tahun berapa, kemudian siapa nama Presiden Indonesia, kemudian siapa presiden sebelumnya, kemudian siapa nama kecil ibunya. Kemudian perhitungan ini masuknya 20 kurang 3, kemudian hasilnya kan 17, 17 kurang 3, hasilnya 14, 14 kurang 3, 11, seterusnya sampai menunjukkan angka terakhir. Jumlahkan berapa yang benar, berapa yang salah. Kemudian kalau cuma 2 salah, berarti dia masih intelektual utuh. Kalau 3 sampai 4 salah, dia intelektual ringan. Kalau dia 5 sampai 7 salah, dia intelektual sedang. Sedangkan 8 sampai 10 itu intelektual berat. Ini harus diketahui karena ada 10 pertanyaan. Kemudian skala jatuh yang kita gunakan adalah menggunakan Ontario Modified Stratified Sadness Scoring. Jadi ini ada skalanya, ada 6 pertanyaannya. Silakan dilihat ya atau tidak. Di sini ada 2 pertanyaan riwayat jatuh. Kalau pernah jatuh, kemudian jika tidak, apakah kalian pernah jatuh dalam 2 bulan terakhir? Kalau misalnya salah satu jawabannya itu adalah salah satu jawabannya adalah ya 6. Kalau dia sudah meliputi ya. Kemudian apakah pasiennya ini dalam kondisi tidak sadarkan diri, delirium ini tidak dapat membuat keputusan. Jadi lebih banyak melamun dan proses interaksi dengan perawat itu kurang. Kemudian disinteraksi dia tidak bisa menyebutkan waktu. Kemudian jadi maksudnya salah satu jawaban, kalau salah satunya jawabannya sudah benar, skornya 6. Kalau salah satu jawabannya ini ya, berarti sudah 14. Kemudian apakah kalian mengalami agitasi itu, ketakutan, kecemasan. Jadi intinya status mentalnya itu dalam kondisi tidak sadar penuh. Penglihatan, apakah dia menggunakan kacamata, kemudian apakah pasiennya rabun, kemudian apakah pasiennya mempunyai riwayat katarak, itu nilainya 1 juga. Kemudian transfer berpindah tempat, apakah dia mandiri, sudah ada ketentuannya. Apakah mandiri itu 0, memerlukan sedikit bantuan 1, bantuan 2 orang 2, bantuan tidak dapat duduk seimbang itu 3. Kemudian nah antara berpindah tempat ini saat dikategorikan apa namanya? Dikategorikannya ini ada 2. Kalau misalnya mandiri berjalan, kemudian dengan bantuan 1 orang dengan menggunakan kursi roda, ini mobilisasi 3.
Jadi untuk gabungan transfer dan mobilitas jika 0 sampai 3 maka skornya 0. Kemudian jika nilainya 4 sampai 6 maka skornya 7. Jadi ada gabungannya. Oke, ditotalkan semuanya. Ini yang tertiga 14. Kemudian kalau risiko rendahnya cuma 5. Kemudian kalau sedangnya 6 sampai 16. Risiko tinggi itu 17 sampai 30. Itu kesimpulannya apa? Oke, dua pengkajian ini sangat penting di keperawatan gerontik ya. Karena untuk mengetahui status. Kemudian untuk klasifikasi datanya sendiri kurang lebih sama dengan klasifikasi data yang ada di KMB. Teruskan data-data subjektif, objektif, kemudian analisa datanya, ini masih menggunakan buku SDKI, SIKI, kemudian etologinya apa, kemudian prioritas diagnosa keperawatannya apa, kemudian ini rempranya seperti biasa. Untuk tujuan dan ingat, untuk tujuan dan kriteria hasil ini menggunakan SLKI. Jadi kita semua menggunakan SLKI, SDKI, dan SIKI. Silakan ditulis. Jangan lupa ini yang biasa itu adalah ekspektasinya ya. Yang biasa mahasiswa banyak melakukan kesalahan. Kemudian ada implementasi dan hasilnya, dan ada swabnya. Jadi askepnya kurang lebih sama. Dan harus yang diketahui mahasiswa bahwa ada penyakit yang dialami lansia itu bawaan sejak dia masih muda, artinya dia masih di sebelum usia 60 tahun. Tapi ada beberapa penyakit yang memang dibawa yang didapatkan pada saat usia lansia, misalnya hipertensi. Jadi itu dipertegaskan terutama di riwayat kesehatan yang lalu. Nah, riwayat kesehatan yang lalu ya, riwayat kesehatan yang lalu itu jangan ini yang masa lalu, apakah aneh ya, apakah ada obat yang digunakan dalam pengobatan terakhir. Kemudian riwayat kesehatan sekarang ini, kalau misalnya masih ada keterkaitan antara penyakit yang diderita saat ini yang merupakan penyakit pada saat muda atau usia 50-an itu dijelaskan. Jangan lupa teknik membuat riwayat kesehatan sekarang itu kalau misalnya nyeri harus tetap menggunakan kaidah PQRST. Tuh. Bagaimana dengan diagnosa-diagnosa khusus? Kalau misalnya kalian mengangkat intoleransi hambatan mobilitas fisik atau intoleransi aktivitas, ini datanya yang ini harus muncul, harus jelas itu data tentang status fungsional. Ini sudah harus datang ini, karena akan ada pengaruhnya. Oke, itu saja. Mungkin nanti Bapak sambil melihat apakah ada contoh askep keluarga gerontik ya. Jadi ini contoh askep gerontik yang digunakan untuk PKL nanti. Jadi kurang lebih sama dengan askep yang lainnya, ada identitas. Kalau dulu itu kan masih diedit-edit, cuman karena sekarang itu hanya menulis saja format, biasa dulu dinarasikan. Dan ini tetap menuliskan genogram. Terus ini skala-skalanya kesimpulannya masih prioritas A, kemudian status kognitifnya ini harus dijawab benar semua. Lihat di sini ada jawaban benarnya itu 7, jawabannya salahnya 3. Jadi dia intelektual ringan. Skala depresinya setelah ditotalkan semua jumlahnya, dia ada poin 18 yang sesuai. Berarti dia masih dalam kategori depresi ringan. Apkar keluarganya dia 4 sampai 6. Berarti dia dalam kondisi disfungsi keluarga sedang. Dia masukkan klasifikasi datanya seperti ini. Dia masuk diagnosanya ini etiologi yang lama ya, tidak menggunakan. Kurang lebih seperti ini. Jadi intinya askep gerontik itu kurang lebih sama askep keluarga. Demikian, jangan lupa mengirimkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.